Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rafli Barizi, 20 tahun. Dia merupakan pemuda asal Desa Kepuh, Kecamatan Kejayen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rafli adalah seorang pekerja kuli bangunan yang penghasilannya seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun pas-pasan. Tapi karena dia punya kebiasaan menggunakan obat-obatan terlarang, ini membuat kehidupannya bagaikan dalam kehidupan yang selalu kekurangan. Rafli memiliki kebiasaan nenggak pil koplo. Awalnya cuma pengen tahu dan ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan itu malah jadi candu. Dan bahkan menjadi prioritas dalam hidup untuk mengkonsumsi pil koplo. Tahu kalau kecanduannya ini tidak bisa dipenuhi dari gajinya sebagai kuli bangunan, Rafli yang sejak kecil hidup kurang beruntung karena tidak melanjutkan pendidikan dan selalu hidup dalam keterbatasan, menjadi gelap mata dan nekat demi mendapat uang dengan cara cepat. Pada tahun 2023, Rafli diketahui pernah melakukan aksi pencurian tabung gas di rumah warga Tundusuro, Pasuruan. Untungnya kasus itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan Rafli mendapat pengampunan. Bukannya jera dan bertobat, Rafli malah mengulangi perbuatannya. Bahkan kali ini aksinya jauh lebih nekat, malah berujung pada peristiwa tragis yang memakan korban jiwa terhadap orang yang dirampas harta bendanya. Pada Februari tahun 2025, Rafli ikut bekerja di tempat yang jauh, di wilayah Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tepatnya di sekitaran perumahan Kori Nuansa Barat. Selama mengerjakan proyek, Rafli tinggal di sebuah bedeng bersama teman-teman kuli bangunan yang lain. Di sana Rafli tentunya tetap melakukan kebiasaan buruknya, yaitu menenggak berbutir-butir pil koplo sampai puas, sampai memberi efek ngefly dan tenang. Walaupun efek tenang yang dia cari-cari, di kenyataan hidupnya malah berantakan. Karena memang dia sudah sangat ketergantungan pada pil setan itu. Tentu saja sebagai kuli bangunan yang kerja di perantauan dengan biaya hidup yang tidak sedikit, kebiasaan ngoplo jadi bikin tambah susah hidupnya. Dan sudah bisa ditebak, dia merencanakan sesuatu untuk dapat uang dengan cara kilat. Rafli mulai cari target sampai dia menemukan sasaran sebuah rumah di depan proyek tempatnya bekerja. Rumah itu milik seorang wanita parubaya yang berusia 56 tahun bernama Ibu Kartini. Ibu kita Kartini ternyata juga seorang pendatang dari Purworejo, Jawa Tengah. Di rumah tersebut, Ibu Kartini tinggal dengan putrinya yang bernama Dika Putri Kartikasari, 25 tahun. Suami Ibu Kartini berada di Yogyakarta bersama anak mereka yang satunya lagi. Pasangan suami istri ini sering bolak-balik Yogyakarta, Bali untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak-anaknya. Ibu kita Kartini selama ini membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya dia bekerja di sebuah perusahaan travel, tapi sejak pandemi COVID-19 tahun 2020, Ibu Kartini banting setir, berwira swasta, berjualan roti bakar di depan rumah. Usaha roti bakar tersebut dia beri nama Roti Bakar Endes. Meski tampak sederhana, hasil dari jualan roti bakarnya cukup membantu memenuhi kebutuhan harian keluarga. Kartini merasa bersyukur karena yang dia jalani membuat kehidupannya happy. Tapi tanpa Kartini ketahui dan sadari, ada rencana keji seorang Rafli yang dapat merenggut kebahagiaannya dan hidupnya. Setelah memantau beberapa lama dan tahu kalau di rumah target hanya ada perempuan parubaya dan anak perempuannya, Rafli makin bulat tekadnya. Selama 2 hari dia memantau akses untuk keluar masuk rumah itu. Setelah persiapan matang, pada Minggu 23 Februari 2025, dini hari, tepatnya jam 3 pagi, Rafli si narkoboy dengan berbekal sebuah sajam diam-diam masuk ke dalam rumah Kartini. Dengan menggunakan tangga dan memanjat pagar bagian belakang rumah target. Setelah sampai di lantai 2 rumah Kartini, Rafli lalu masuk ke dalam area rumah lewat jendela ventilasi. Di dalam, dia langsung berkeliling,
untuk mencari barang berharga di rumah itu. Agar aksinya tak ketahuan, Rafli berusaha untuk tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Tapi mustahil bagi Rafli untuk berkeliling dan memeriksa setiap sudut rumah tidak menimbulkan suara. Sampai pemilik rumah menyadari jika ada orang lain di dalam rumah mereka. Kartini yang terbangun dari tidurnya karena terganggu dengan suara mencurigakan, penasaran, dan mencoba mencari sumber suara itu. Dan ternyata Kartini menemukan seorang pemuda yang tidak dia kenal ada di dalam rumahnya. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Kartini saat itu adalah orang asing tersebut pasti sedang berniat maling di rumahnya. Dengan panik dan ketakutan, Kartini berteriak memanggil nama anaknya sambil bergegas lari menuju kamar Dika. Karena Kartini berteriak panik, Rafli jadi ikutan panik karena aksinya telah terpergok oleh sang pemilik rumah. Dia tidak mau membiarkan Kartini menimbulkan kegaduhan yang dapat memancing perhatian orang. Dia mengejar Kartini hingga saat sampai di satu ruangan, Rafli pun dapat menghentikan langkah Kartini dan langsung mengambil pisau yang dia bawa. Dalam kondisi dipengaruhi efek obat-obatan terlarang, Rafli menyerang Kartini dengan brutal, membabi buta. Rafli melancarkan serangan, menikam senjata itu berkali-kali, mulai dari leher hingga ke bagian tubuh yang lain, sampai pisaunya akhirnya patah. Kemudian Rafli berlari menuju dapur di rumah itu, mengambil pisau dan kembali melanjutkan aksinya terhadap Kartini. Kartini berusaha tetap melawan dan berteriak sebisanya, tapi dia kembali diserang. Tikaman di punggung, pundak, dan pahanya membuat Kartini terkapar di atas meja ruang tamu. Kartini pun sekarat. Rafli di saat itu masih terus menyerang dengan memukulinya dan memastikan Kartini benar-benar tewas. Di waktu yang bersamaan, Dika, anak ibu Kartini, mendengar suara teriakan sang ibu memanggil-manggil namanya. Dia terbangun dari tidurnya. Dia keluar kamar untuk memeriksa. Betapa kagetnya dia melihat sang ibu yang tengah dipukuli dengan sangat brutal di atas meja ruang tamu rumah mereka oleh seorang pemuda yang tidak dia kenal. Dika memberanikan diri menyerang Rafli. Dika menarik baju Rafli lalu berusaha memukulinya. Tapi tenaga kuli Rafli tidak mempan dengan serangan Dika. Dengan mudahnya Rafli membanting Dika ke lantai lalu mencekiknya dengan kuat sampai Dika pingsan. Rafli benar-benar bertambah panik, tidak memastikan kondisi Dika yang di saat itu ternyata masih hidup. Sebelum ada yang menyadari aksinya, Rafli ingin buru-buru pergi. Tapi tentunya dia ingin terlebih dahulu merampas barang-barang berharga di rumah itu. Dan akhirnya Rafli menemukan dua buah handphone, yaitu Vivo Y17s dan Oppo A57 serta sebuah cincin emas milik Kartini. Setelah cukup dengan semua benda tersebut dan yakin kedua korban sudah tewas, Rafli buru-buru pergi dari rumah itu. Dia kabur lewat lantai 2 dan turun melalui tangga belakang rumah Kartini, jalur yang sama yang dia gunakan saat pertama kali masuk ke dalam rumah itu. Rafli langsung kembali ke bedengnya, berkemas dan merapikan pakaian. Saat ditanya oleh teman-temannya, Rafli menjawab jika dia ingin pergi ke Ubud Gianyar dan mengatakan gaji di tempatnya kerja sekarang ini sangat kecil. Dia ingin mencari penghasilan yang lebih besar. Setelah itu, Rafli pun pergi dari bedeng itu dengan tujuan melarikan diri sejauh mungkin. Sungguh ngenes, nyawa manusia cuma ditukar 2 handphone dan sebuah cincin emas. Di sisi lain, Dika yang hanya pingsan tersadar. Dia melawan rasa nyeri di tubuhnya, lalu berlari keluar meminta pertolongan warga setempat. Waktu menunjukkan jam 3.15 dini hari. Ada seorang ibu rumah tangga yang berinisial AG mendengar suara ribut dan rintihan minta tolong yang berasal dari rumah Kartini. AG yang ketakutan mendengar suara ribut-ribut itu mengajak suaminya yang bernama Joe untuk memeriksa sumber suara tersebut. Saat keduanya semakin mendekati sumber suara ribut-ribut itu berhenti. Hal itu membuat pasangan suami istri itu merasa bingung. Mereka memutuskan untuk kembali pulang saja. Tapi 10 menit kemudian,
Rumah pasangan suami istri ini digedor oleh Dika yang meminta pertolongan dengan kondisinya yang sangat lemah dan memprihatinkan. Dika memberitahukan jika rumahnya dirampok dan ibunya diserang dengan sangat sadis. Pasangan suami istri itu buru-buru ke rumah Kartini dan menemukan Kartini dalam kondisi yang sangat mengerikan. Joe meminta bantuan warga yang lain. Dika dan Kartini yang sudah dalam kondisi sekarat dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang, malang nasib Kartini. Nyawanya tidak bisa diselamatkan dan jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah Sanglah, Pasar Bali. Polisi mencari petunjuk. Dengan dasar ada beberapa barang berharga yang hilang, kasus ini merupakan perampokan. Dika yang awalnya seperti orang kehilangan ingatan karena syok mengingat nasib pilu ibunya dan hanya terbengong-bengong menatap kosong. Akhirnya setelah agak tenang, menggambarkan ciri-ciri pelakunya. Dari ciri-ciri yang disebutkan, polisi mencurigai seorang kuli bangunan yang bernama Rafli. Karena dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian juga memeriksa sejumlah orang di dekat rumah korban dan turut memeriksa para kuli bangunan yang bekerja di proyek dekat rumah korban. Kurang dari 24 jam pada Minggu 23 Februari 2025, polisi berhasil melacak keberadaan Rafli. Saat akan diringkus, Rafli yang bersembunyi di sebuah toko bangunan Udan yang berada di wilayah Banjarsemen Kerobokan, Kuta, Badung, Bali, sempat berusaha melarikan diri dan polisi mendor kedua betisnya untuk melumpuhkan. Dia digelandang ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat dimintai keterangan di kepolisian, Rafli mengakui perbuatannya, mengatakan bahwa dia menghabisi nyawa korban dan menyerang anaknya karena panik saat ketahuan ketika sedang mencuri dan motif mencurinya karena ekonomi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku merupakan pengguna obat-obatan terlarang jenis pil koplo atau dikenal sebagai pil double L. Dan seminggu sebelum kejadian tragis itu, pelaku menenggak sebanyak 3 biji pil koplo dan dari pemeriksaan urin hasilnya positif mengkonsumsi narkoba. Rafli dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak ada kata damai seperti di kasus pencurian Rafli sebelumnya. Banyak yang gak habis pikir, hanya demi harta benda secuil, seorang kuli bangunan bisa begitu tega merenggut nyawa orang lain. Itu dia Sobat BM. Kisah dari Kartini, seorang ibu bersama anaknya yang diserang oleh seorang kuli bangunan yang butuh uang untuk mabora. Menukar nyawa orang lain yang tidak bersalah hanya dengan 2 HP dan 1 cincin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.